Assalamualaikum sahabat sejarah. Bertemu lagi di channel Cerita Sejarah. Kali ini kita akan menceritakan sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Sebelum kita mulai, beri dukungan kalian dengan cara subscribe, like, dan share ke teman kalian supaya kita semua mencintai sejarah Indonesia. Yuk kita simak pembahasan atau penjelasan sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singasari. Kertanegara, pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya, gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jayakatwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Mengutip buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Prof. Dr. Slamet Muljana, 2005, Wirajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jayakatwang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan Tarik. Banyak ditemukan buah majap wilwa, dan saat dimakan terasa pahit tikta. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang. Apalagi, kala itu, mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan Gelang-Gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Slamet Muljana menuturkan, dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun, Lombok, Seran, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah Kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terbukti, nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam pupuh tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Sebut Slamet dalam bukunya. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat, akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya,
Hikayat Majapahit, kebangkitan dan keruntuhan kerajaan terbesar di Nusantara. Nino Oktorino menjelaskan bahwa keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Paregrek. Perang Paregrek melibatkan dua kerabat kerajaan, yaitu Brewirabumi dan Wikramawardhana. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 M. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana mendapat pertentangan dari Brewirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Semasa kepimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 M. Nino mengatakan, keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan kerajaan Majapahit. Raja-raja kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, tahun 1293 sampai tahun 1309 M. Srijaya Nagara, tahun 1309 sampai tahun 1328 M. Tribuwana Tunggadewi, tahun 1328 sampai tahun 1350 M. Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 M. Wikramawardhana, tahun 1389 sampai tahun 1429 M. Dia Ayu Kencana Wungu, tahun 1429 sampai tahun 1447 M. Prabu Brawijaya Pertama, tahun 1447 sampai tahun 1451 M. Prabu Brawijaya Kedua, tahun 1451 sampai tahun 1453 M. Prabu Brawijaya Ketiga, tahun 1456 sampai tahun 1466 M. Prabu Brawijaya Keempat, tahun 1466 sampai tahun 1468 M. Prabu Brawijaya Kelima, tahun 1468 sampai tahun 1478 M. Prabu Brawijaya ke-6, tahun 1478 sampai tahun 1489 M. Prabu Brawijaya ke-7, tahun 1489 sampai tahun 1527 M. Pusat Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar saat ini. Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Mojokerto pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh Raja pertama, diyakini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas. Trowulan pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Srijaya Negara, Raja kedua Kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Daha-Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit berkuasa sekitar 2 abad, lebih tepatnya antara tahun 1293 sampai tahun 1500 M. Berikut ini daftar peninggalan kerajaan Majapahit baik yang berupa candi, prasasti, dan kitab. 1. Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Bangunannya berbentuk seperti petirtaan, sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. 2. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dari Kitab Negara Kertagama, diketahui bahwa gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Candi yang memiliki struktur vertikal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki,
badan, dan atap, serta terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. 3. Candi Uringin Lawang. Candi Uringin Lawang atau Gapura Uringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Gapura setinggi 15,5 meter ini diduga sebagai pintu gerbang ke kediaman Mahapati Gajah Mada. 4. Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, yang pada masanya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Majapahit. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang didapatkan dari sebutan bangunan suci. 5. Candi Pari. Candi Pari adalah bangunan yang dibangun di Desa Candi Pari, Porong, Sidoarjo, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bangunannya disusun dari batu bata segi empat yang menyerupai pura di Bali. 6. Candi Penataran. Candi Penataran adalah candi Hindu terluas dan termegah di Jawa Timur yang letaknya berada di Desa Penataran, Ngelegok, Blitar. Diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri, yaitu sekitar 1200 Masehi. Pembangunannya kemudian baru selesai pada 1415, saat Kerajaan Majapahit diperintah oleh Wikramawardhana. 7. Candi Jabung. Candi bercorak Hindu ini terletak di Desa Jabung, Paiton, Probolinggo. Struktur bangunan candi ini terlihat mirip dengan Candi Bahal di Sumatera Utara yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 8. Candi Sukuh. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit tidak hanya tersebar di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Candi Sukuh, yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Struktur bangunannya pun unik, berbeda dari candi peninggalan Majapahit lainnya. Candi bercorak Hindu ini diperkirakan dibangun pada 1437 Masehi. Selain 8 candi tersebut, berikut ini nama-nama candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Ceto, Candi Uringin Branjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, Candi Sumberjati. Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1294 ini menceritakan tentang Raden Wijaya yang dibantu oleh Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang, yang telah membunuh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. 2. Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta mengisahkan tentang Raden Wijaya yang memperistri 4 putri Kartanegara. Selain itu, diceritakan pula penobatan Jayanegara, putra Raden Wijaya yang menjadi raja di Kediri pada 1295 m. 3. Prasasti Prapancasapura. Prasasti yang berangkat tahun 1320 m ini dibuat oleh Ratu Tribuwana Tunggadewi, yang berkuasa di Majapahit antara tahun 1328 sampai tahun 1350 m. Prasasti ini menceritakan tentang sang putra, Hayam Wuruk, yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. 4. Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu dibuat pada 1477 m dan menceritakan tentang aturan administrasi pemerintahan Kerajaan Majapahit beserta kerajaan-kerajaan di bawahnya. Saat itu, Kerajaan Majapahit mempunyai 14 kerajaan bawahan. Selain 4 prasasti tersebut, berikut ini daftar prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, Prasasti Canggu, Prasasti Jiwu, Prasasti Marahi Manuk. Perkembangan seni budaya mendapatkan perhatian dari pemerintah Kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat adalah kesastraan. Berikut ini karya sastra yang berkembang di Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama. Salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Kitab yang dikarang pada 1365 Masehi ini berisi tentang sejarah, perjalanan, dan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. 2. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di Majapahit. Di dalam kitab ini, terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi semboyan NKRI.
3. Kitab Arjuna Wijaya. Kitab Arjuna Wijaya karya Empu Tantular menceritakan tentang pertempuran antara raksasa dan Arjuna Sasrabahu. 4. Kitab Tantu Pagelaran. Kitab ini menceritakan tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. 5. Kitab Panjiwijaya Krama. Kitab Panjiwijaya Krama menceritakan riwayat Raden Wijaya hingga akhirnya menjadi Raja Majapahit. 6. Kitab Yusana Jawa. Kitab ini mengisahkan penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. 7. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton berisi tentang riwayat raja-raja kerajaan Singasari dan Majapahit. 8. Kitab Ranggalawe. Kitab ini menceritakan pemberontakan Ranggalawe. 9. Kitab Sorandakan. Kitab Sorandakan mengisahkan tentang pemberontakan Sora. 10. Kitab Sundayana. Kitab ini menceritakan tentang peristiwa Perang Bubat. Demikianlah sejarah kerajaan Majapahit dan peninggalannya yang tersebar di Jawa Timur maupun Jawa Tengah.